Untuk contoh soal yang pertama, di pertidaksamaan nilai mutlak, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x min 5 dalam tanda mutlak kurang dari 3. Kemudian kita tuliskan dulu soalnya. Nah, selanjutnya kita analisis terlebih dahulu. Untuk penyelesaian pertidaksamaan mutlak ini, kita akan menggunakan salah satu dari ketiga sifat pertidaksamaan nilai mutlak yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, untuk bentuk yang ini paling mendekati adalah ke sifat yang nilai mutlak X kurang dari A. Dari sini akan dijabarkan menjadi min A kurang dari X kurang dari A. Di sini berarti yang berperan sebagai X-nya adalah 2x min 5, sedangkan untuk A-nya di sini adalah 3, sehingga dari sifat tersebut kita peroleh min 3 kurang dari 2x min 5 kurang dari 3. Nah, setelah itu kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya. Caranya sama seperti mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan biasa yang bukan mutlak. Nah, dari pertidaksamaan ini karena ada 3 ruas kurang lebih sama, jadi tujuannya adalah kita mau membuat yang ada di tengah ini menjadi X saja. Jadi kita akan operasikan sedemikian sehingga yang ada di tengah ini hanya tertinggal X saja. Yang pertama, kita bisa menambahkan kedua ruas dengan ketiga ruas ini dengan 5. Jadi yang ruas kiri kita tambahkan 5, kemudian yang ruas tengah kita tambahkan 5, yang ruas kanan juga kita tambahkan 5. Tujuannya adalah untuk mengenolkan yang ada di sini, karena min 5 jika ditambahkan dengan 5 akan menjadi 0. Selanjutnya akan diperoleh yang ruas kiri menjadi 2, yang tengah menjadi 2x, dan yang ruas kanan menjadi 8. Kemudian kita akan membuat yang ada di tengah ini menjadi 1. Caranya adalah kita mengalihkan dengan setengah. Kita kalikan semua ruasnya dengan setengah, sehingga yang di ruas tengah di sini akan menjadi 1, dan yang ada di ruas kiri menjadi 1, ruas kanan menjadi 4. Kemudian ini bentuk pertidaksamaan yang paling sederhana, 1 kurang dari X kurang dari 4. Selanjutnya kita akan membuat suatu garis bilangan. Satunya ada di sebelah kiri karena dia lebih kecil dari 4. Kemudian karena di sini tandanya itu di antara, berarti daerahnya ada di tengah. Berarti himpunan penyelesaiannya ada di sini di antara 1 sampai 4. Jadi bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X di antara 1 sampai 4, atau dapat dituliskan dalam bentuk selang terbuka 1,4. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak X per 2 plus 7 lebih besar sama dengan 2. Kita tuliskan dulu soalnya. Kemudian bentuk ini kita lihat di sini tandanya itu lebih besar, sehingga kita gunakan sifat yang nilai mutlak X lebih besar A. Kemudian akan dihasilkan X itu kurang dari min A atau X-nya lebih besar A. Karena di sini tandanya ada sama dengan, nanti kita tinggal tambahkan saja ada sama dengan di sini. Nah, X-nya di sini yaitu X per 2 plus 7, sedangkan untuk A-nya itu 2, sehingga kita bisa mendapatkan X per 2 plus 7. Yang sebelah kiri ini adalah X kurang dari sama dengan min A, kemudian X per 2 plus 7 lebih besar 2, yang itu adalah X lebih besar dari A. Selanjutnya kita memiliki dua buah pertidaksamaan, yaitu yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian kita akan sama-sama selesaikan dari masing-masing pertidaksamaan ini. Caranya hampir sama, nanti akan kita buat yang ruas kiri tersisa X saja.
Jadi untuk langkah pertama yang paling mudah, kita akan mengenalkan 7-nya terlebih dahulu. Agar mendapatkan 0, kita jumlahkan kedua ruasnya dengan min 7. Jadi untuk kedua pertidaksamaannya perlakuannya sama, kita jumlahkan dengan min 7. Nanti akan diperoleh hasil X per 2 kurang dari sama dengan min 9, karena di sini sudah menjadi 0, atau X per 2 lebih besar dari min 5, karena di sini juga sudah menjadi 0. Selanjutnya, agar X per 2 ini menjadi X saja, kita kalikan semua ruasnya dengan 2, sehingga jika X per 2 kita kalikan dengan 2 akan menjadi 1X atau X saja. Selanjutnya akan diperoleh yang pertama, X kurang dari sama dengan min 18, atau X lebih besar sama dengan min 10. Kemudian kita gambarkan angka-angka ini di dalam garis bilangan. Jadi angka yang di sebelah kirinya adalah min 18, karena min 18 lebih kecil daripada min 10, kemudian min 10-nya ada di sebelah kanan. Selanjutnya kita ikuti tanda di sini, ini X-nya kurang dari sama dengan, dan yang di sebelah sini X-nya lebih besar sama dengan, sehingga arahnya adalah ke kiri dan ke kanan. Untuk yang min 18 arahnya ke kiri, dan yang min 10 arahnya ke kanan. Nah, di sini kurang lengkap di bagian notnya. Ini seharusnya notnya terisi penuh, karena nilai 18-nya terinclude di dalam himpunan penyelesaian. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan min 18, atau X lebih besar sama dengan min 10, atau dapat kita tuliskan dalam bentuk selang karena arahnya ke kanan dan ke kiri, sehingga untuk selangnya itu sendiri kita bisa tuliskan dalam bentuk. Untuk contoh soal yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak X min 1 kurang dari 2 dikalikan mutlak X min 3. Kita tuliskan dulu soalnya. Kemudian jika dilihat dari kasus contoh pertidaksamaannya, kita bisa menggunakan sifat yang ketiga, yaitu nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y. Lalu kita kuadratkan kedua ruasnya terlebih dahulu untuk menghilangkan sifat dari nilai mutlaknya masing-masing. Sehingga kita akan mengkuadratkan kedua ruasnya. Untuk X min 1 kita kuadratkan, kemudian untuk yang ruas kanan 2 dikalikan X min 3, ini juga kita kuadratkan. Lalu jika kasusnya seperti yang ada di ruas kanan, di sini ada angka 2, kemudian di sini ada nilai mutlak X min 3. Cara mengkuadratkannya adalah kita kuadratkan 2-nya, kemudian yang di X min 3 mutlaknya ini kita juga kuadratkan. Jadi dikuadratkan masing-masing, kemudian nanti dikalikan, atau boleh juga kita kalikan dulu menjadi 2X min 6, baru setelah itu dikuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan hasilnya adalah untuk yang ruas kiri menjadi X kuadrat min 2X plus 1. Cara mengkuadratkannya sama seperti perkalian pelangi ya, jadi seperti X min 1, kemudian kita kalikan lagi dengan X min 1, karena dikuadratkan berarti kita kalikan dengan dirinya sendiri. Caranya dengan mengalihkan pelangi seperti ini X dikalikan X, kemudian hasilnya X kuadrat, kemudian X dikalikan min 1 menjadi min X, yang di sebelah sini min 1 kali X menjadi min X lagi, kemudian min 1 dikalikan min 1 menjadi plus 1, kita sederhanakan menjadi X kuadrat min 2X plus 1, sehingga di ruas kiri kita peroleh X kuadrat min 2X plus 1. Kemudian yang ruas kanan sama, ini X min 3 dikuadratkan, artinya X min 3 dikalikan X min 3, hasilnya adalah X kuadrat min 6X plus 9. Kemudian untuk 2 kuadratnya akan diperoleh 4 di sebelah sini. Nah, setelah itu akan diperoleh yang ruas kanan diperoleh dari 4 dikalikan dengan masing-masing unsur yang ada di dalam kurung. 4 dikalikan X kuadrat, kemudian 4 dikali min 6X, dan 4 dikali 9, sehingga diperoleh 4X kuadrat min 24X plus
36. Selanjutnya, nah agar ruas kanan ini menjadi 0, karena tujuannya masih sama, yaitu kita buat ruas kanannya menjadi 0, jadi sama seperti persamaan kuadrat yang ada di contoh-contoh sebelumnya. Kita buat ruas kanannya menjadi 0. Caranya adalah yang ruas kanan ini kita kurangi dengan dirinya sendiri, yaitu kita kurangi dengan 4x kuadrat, kita kurangi dengan 24x, dan kita kurangi dengan 36. Atau dengan kata lain, kita mengurangi kedua ruas dengan kebalikannya ruas kanan. Jadi yang ruas kiri kita jumlahkan dengan min 4x kuadrat plus 24x min 36, tandanya kebalikannya dari yang ruas kanan. Nah, yang ruas kanan juga sama, kita tambahkan dengan min 4x kuadrat plus 24x min 36. Untuk yang 4x kuadrat di sini akan 0 karena dikurangi dengan 4x kuadrat. Kemudian yang min 24x di sini akan 0 karena ditambahkan dengan 24x. Kemudian 36 di sini akan 0 juga karena dikurangi dengan 36. Nah, sehingga yang ruas kanan akan menjadi 0, sedangkan untuk yang ruas kiri kita akan jumlahkan di masing-masing sukunya. Jadi kalau x kuadrat kita jumlahkannya dengan x kuadrat di sini, yang ini koefisiennya 1, sehingga 1 min 4 akan menjadi min 3. Kemudian x-nya kita jumlahkan dengan x juga, sehingga untuk yang x-nya di sini koefisiennya min 2. Kemudian yang di sebelah sini 24, sehingga 24 min 2 akan diperoleh di sini 22. Kemudian untuk yang 1 kita jumlahkannya dengan min 36, sehingga diperoleh min 35. Nah, di sini caranya sudah sama seperti persamaan kuadrat contoh sebelumnya. Kita peroleh persamaan kuadrat min 3x kuadrat plus 22x min 35. Kemudian kita asumsikan dulu ini adalah sebuah persamaan, sehingga kita sama dengankan dengan 0. Tujuannya adalah agar kita memperoleh titik pemecah dengan cara memfaktorkan persamaan kuadrat tersebut. Karena di sini koefisien x kuadratnya bukan 1, salah satu cara untuk memfaktorkannya adalah kita menggunakan rumus ABC di sebelah sini yang saya beri warna. Caranya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, di mana A, B, dan C-nya masing-masing adalah koefisien dari X-nya. A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, kemudian B-nya koefisien dari X, kemudian C-nya adalah bilangan yang berdiri sendiri, jadi yang tidak memiliki X. Sehingga jika kita klasifikasikan, A-nya di sini adalah min 3, kemudian B-nya adalah 22, kemudian C-nya adalah min 35. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus ABC ini. Nah, setelah kita peroleh nilai A, B, dan C-nya, kita substitusikan ke rumus ABC, sehingga diperoleh nanti X1 dan X2-nya berapa. Kita substitusikan sehingga akan diperoleh hasil sebagai berikut. Kita operasikan seperti biasa. Yang di dalam akar kita operasikan terlebih dahulu. Di sini 22 kuadrat akan menghasilkan 484. Kemudian 4AC-nya akan menghasilkan 420, sedangkan di luar kurung ada min sehingga min 420. Nah, yang di penyebutnya 2 kali min 3 akan menghasilkan 6. Selanjutnya, yang di dalam akar jika dijumlahkan akan menghasilkan 64. Kemudian 64 ini jika diakarkan akan menghasilkan 8, sehingga kita bisa pecah untuk X1-nya. Ini X1-nya urutannya boleh yang plus dulu, boleh yang min dulu. Misalkan saya ambil X1-nya yang plus, sehingga min 22 plus 8 per 6, sehingga diperoleh 7/3. Kemudian X2-nya baru yang min 22 min 8 per 6, sehingga diperoleh min 30 per 6. Di sini minnya kita coret yang tadi juga, sehingga diperoleh yang min 30 per min 6 sama dengan 5. Nah, dari sini kita sudah memperoleh titik pemecahnya, yaitu 7/3 dan 5. Selanjutnya caranya sama seperti di soal-soal sebelumnya. Setelah memperoleh titik pemecah yaitu 7/3 dan 5, kita substitusikan
beberapa bilangan yang kita ambil di sebelah kiri 7/3, kemudian di tengah, dan juga di sebelah kanan 5 ke dalam pertidaksamaan awal, yaitu min 3x kuadrat plus 22x min 35. Misalkan saya ambil 0, kemudian 3 dan 6, masing-masing bilangan itu akan kita substitusikan ke persamaan kuadratnya, sehingga yang untuk 0-nya akan diperoleh min 3 kali 0 kuadrat plus 22 kalikan 0 min 35. Jadi x nya kita gantikan dengan 0, akan diperoleh min 35. Min 35 di sini adalah kurang dari 0, sehingga hasil di sebelah kiri 7/3 adalah negatif. Kemudian untuk yang 3, jika kita substitusikan 3 kalikan 3 kuadrat ditambah 22 dikalikan 3 min 35, hasilnya adalah positif 4. Di sini hasilnya lebih besar 0, sehingga plus tandanya. Kemudian yang di sebelah kanan 5, jika kita substitusikan hasilnya adalah min 11 kurang dari 0, sehingga tandanya adalah negatif. Nah, selanjutnya kita akan mencari daerah yang kurang dari 0 atau yang negatif, sehingga yang kita arsir adalah di sebelah kiri 7/3 dan di sebelah kanan 5. Oleh karena itu, kita memperoleh himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x kurang dari 7/3 atau x nya lebih besar 5, atau dapat dituliskan dalam bentuk selang. Karena selangnya ada 2, kita buat dalam bentuk gabungan selang, yaitu selang terbuka minta hingga 7/3, kemudian digabung dengan 5, tahingga.